Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Kety dan Mas Suryo di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Bandung. Bagaimana adik-adik kabarnya sekarang? Sudah libur kan? Mbak Kety dan Mas Suryo berharap di liburan ini adik-adik bisa menemukan satu kegiatan yang menyenangkan walaupun adik-adik harus di rumah saja. Wah, gak kerasa ya Mas Suryo ya, kita sudah mau merayakan Natal 5 hari lagi, tanggal 25 Desember 2020. Nah, adik-adik, seperti cerita-cerita minggu sebelumnya mengenai kisah Natal, adik-adik tahu kan bahwa di hari Natal ini kita mengingat kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Bagaimana? Iya, karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan kita harus dihukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita. Tetapi Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita manusia. Caranya bagaimana? Ya, Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia dalam rupa seorang bayi Yesus yang kelak Yesus Kristus akan menyelamatkan kita, menebus kita, membayar semua hukuman kita di kayu salib. Dia menyelamatkan kita, mengampuni kita, sehingga kelak kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga yang baka. Nah, karena peristiwa Natal ini adalah suatu peristiwa anugerah Allah yang begitu besar kepada kita, kita menerima hadiah dan anugerah yang begitu besar dari Allah, kita pasti bersuka cita ya, kita pasti bergembira ya. Oleh karena itu, Mbak Kety dan Mas Suryo mau mengajak adik-adik untuk bersukacita dan bergembira menyambut Natal. Yuk kita nyanyikan lagu Hai Dunia, Gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Sekarang, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa memahami dan mengerti cerita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan cerita Natal. Pada hari ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami, telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengar menjadi sebuah cerita yang indah, yang akan terus kami kenang untuk kami juga selalu mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang memiliki seorang adik kecil?
Dulu ya banyak ya di antara kalian yang punya adik ya. Nah, ketika adik kalian baru lahir, apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang yang datang berkunjung untuk menemui adik bayi ya. Mereka semua ingin melihat adik bayi, ingin menengok ibu yang baru melahirkan atau mama yang baru melahirkan, dan semuanya akan bersuka cita bertemu dengan adik bayi. Nah, minggu yang lalu kalian telah mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus sudah lahir. Bunda Maria dan juga Bapak Yusuf ya, mereka begitu bahagia menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Bukan hanya mereka, tetapi juga kalian sudah mendengar cerita ya, ada siapa saja yang datang dan bersuka cita bersama-sama dengan mereka? Iya, betul ya. Ada para gembala. Mereka datang, mereka ikut bersuka cita, mereka begitu bahagia menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, selain para gembala, ada banyak lagi orang-orang yang datang dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ada satu rombongan orang yang datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk datang untuk menyembah Tuhan Yesus dan memberikan hadiah-hadiah kepada Tuhan Yesus. Siapa di antara kalian yang masih ingat? Ayo, kira-kira siapa nih yang datang untuk melihat bayi Yesus dan membawa begitu banyak hadiah? Siapa yang tahu? Ini sudah banyak ya, pasti di antara kalian banyak yang sudah eh, tahu ya kisah ini. Tetapi kita akan dengarkan lagi kisah ini karena kisah ini begitu indah ya adik-adik ya. Begini ceritanya. Dahulu kala, di zaman ketika Yesus lahir, ada sekelompok orang yang hidup jauh dari kota Yerusalem. Mereka disebut sebagai orang Majus. Orang Majus adalah orang yang pandai dan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Mereka diperintah oleh raja-raja dan orang-orang penting lainnya. Di antaranya ada orang-orang yang bijaksana. Suatu hari mereka melihat ke langit. Ada suatu bintang yang bersinar lebih terang dari bintang-bintang lainnya yang pernah mereka lihat. Mereka yakin bahwa bintang besar itu adalah suatu tanda bahwa ada seorang raja yang besar telah dilahirkan. Segera orang-orang ini menyiapkan suatu perjalanan mengikuti bintang besar itu untuk menemukan raja besar yang baru dilahirkan itu. Bintang besar itu juga yang berada di atas kota Bethlehem, di mana malam itu para gembala sedang menjaga kawanan domba mereka. Ketika para gembala menjaga kawanan domba itu, tiba-tiba seorang malaikat mendatangi mereka dan mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Kita kembali kepada orang-orang Majus tadi ya adik-adik ya. Setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya rombongan orang-orang Majus itu tiba di Yerusalem. Ketika mereka memasuki kota Yerusalem, mereka bertanya-tanya kepada semua orang yang ada di sana. "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Orang-orang yang ditanya oleh orang Majus ini semua bingung, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu di mana raja yang baru dilahirkan itu. Raja Herodes yang saat itu memerintah mendengar berita itu, dan ia merasa khawatir bahwa ada raja yang baru lahir. Raja yang nanti takutnya akan menggantikan dia sebagai raja. Kemudian Raja Herodes memanggil para ahli dan semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, dan Raja Herodes bertanya kepada mereka mengenai raja yang baru dilahirkan itu. Para imam dan ahli Taurat mengatakan bahwa di Bethlehem raja itu akan lahir.
Lalu diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan menyuruh mereka ke Betlehem. Raja Herodes berkata, "Kalian pergilah, dan kalau kalian sudah menemukan raja yang baru lahir itu, segera beritahu aku ya, supaya aku juga bisa datang dan ikut menyembah dia." Tapi betul tidak niat Herodes itu untuk menyembah raja itu? Ternyata tidak ya adik-adik ya. Herodes itu justru berniat untuk menemukan raja itu dan membunuhnya. Ketika orang-orang Majus itu pergi meninggalkan Yerusalem menuju Bethlehem, mereka kembali melihat bintang besar itu dan hati mereka sangat senang. Bintang itu telah memimpin mereka berjalan dari tempat yang jauh dan sekarang menunjukkan sebuah tempat di mana Yesus, Raja yang telah lahir itu berada. Ketika mereka masuk ke rumah itu, mereka berjumpa dengan Maria dan seorang anak. Ketika mereka melihat anak itu, mereka lalu sujud menyembah dia dan memberikan banyak persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka semua yang ada di rumah itu sangat bersuka cita. Kemudian mereka diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi bahwa sesungguhnya Raja Herodes hendak membunuh Yesus. Akhirnya, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, jauh dari Yerusalem. Ayah Yesus, yaitu Yusuf pun diperingatkan oleh Tuhan untuk pergi dari Bethlehem menuju Mesir agar terhindar dari Raja Herodes yang jahat itu. Orang-orang Majus telah datang dan menyembah anak itu, yaitu Yesus. Dan seperti orang-orang Majus ini, kita pun harus menyembah Yesus karena dialah Allah, Tuhan yang datang sendiri untuk menyelamatkan manusia ke dunia. Nah, adik-adik, begitu indah ya ceritanya. Bagaimana orang Majus memberikan hadiah terindah yang tentu mereka persiapkan dengan begitu indah dan begitu baik. Nah, sama seperti orang Majus yang datang dengan membawa hadiah yang terindah, tentu pada saat ini pun kita ingin memberikan hadiah yang terindah buat Tuhan. Yaitu apa adik-adik? Hadiah yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus? Ya, yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus adalah hati kita. Kita mau memberikan hati kita, diri kita untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Karena apa adik-adik? Karena hanya melalui kehadiran Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya, nyawanya untuk menggantikan segala dosa-dosa kita dan kita diselamatkan. Oke adik-adik ya, kita berdoa dulu, mengucap syukur untuk semua berkat yang cerita-cerita yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau seperti orang Majus yang menyambut kehadiran Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan, persembahan kami Tuhan, tidak hanya sekedar emas, kemenyan dan mur, tetapi kami mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan hati kami untuk kami berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur kehadiran Tuhan menjadi jalan untuk kami memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, teman-teman kalian akan mempersembahkan sebuah lagu yang sangat indah. Lagu yang berjudul Indahnya Natal di Hatiku. Kita dengerin ya, mereka akan menyanyikan lagu ini untuk kita semua. Layakanlah hati
Terima kasih Iren, Yemima, dan juga Erin untuk persembahan lagunya yang begitu indah. Adik-adik, dari lagu yang mereka nyanyikan tadi, kita diingatkan ya bahwa Natal tidak akan berarti kalau kita tidak memiliki Yesus di dalam hati kita. Oleh karena itu, Mbak Kety mau mengajak adik-adik ya mulai hari ini untuk meminta Yesus masuk dalam hati dan juga meminta Yesus untuk tinggal di dalam hati adik-adik semua. Supaya kita bisa merasakan dan merayakan Natal dengan penuh sukacita dan juga bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dengan penuh sukacita. Nah, sekarang Mbak Kety juga mau mengajak adik-adik bernyanyi sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk mempersembahkan hati kita kepada Tuhan di hari Natal ini. Kita nyanyikan lagu ini ya. Persembahkan padanya. In excelsis Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. In excelsis Nah adik-adik, sekian dulu ibadah online Sekolah Minggu GKJ Bandung. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal, selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.